Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam salawat senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa salim. Ya, pada kesempatan kali ini saya melanjutkan proses perkuliahan kita terkait dengan mata kuliah Statistika Ekonomi 1. Pada video lalu kita sudah membuka perkuliahan dengan topik korelasi dan pembahasannya baru sebatas pemahaman tentang konsep-konsep atau pengertian-pengertian dan fungsi dan makna daripada kata korelasi sebagai salah satu model statistik dalam rangka menguji hubungan antar variabel yang terjadi sebagai sebuah fenomena di dalam kehidupan empiris di lapangan, di mana tentunya kajiannya ini ada formula-formula atau rumus-rumus yang kita gunakan dalam rangka menganalisis data yang kita dapatkan dari lapangan. Nah, di sini ada rumus, ada dua macam rumus. Boleh kita gunakan dua-duanya semua dalam rangka menganalisis satu contoh yang akan kita bahas di kesempatan ini. Nah, sebelumnya saya perlihatkan dulu ini rumus. Kalau koefisien penentuan ditulis dengan KP, maka untuk menghitung koefisien penentuan digunakan rumus berikut, yaitu KP sama dengan R pangkat 2. Nah, koefisien penentuan nilai hubungan itu didapatkan daripada nilai R kuadrat. Nah, R sendiri didapat dari yang di bawah kelihatan, yaitu R sama dengan jumlah X kali Y bagi akar jumlah X kuadrat kali akar jumlah Y kuadrat. Itu rumus pertama. Kemudian rumus yang kedua, di sini kata atau berarti bisa menggunakan rumus pertama, bisa juga menggunakan rumus kedua. Hasil akhirnya tetap sama. Nah, kalau menggunakan rumus kedua untuk mencari nilai R kuadratnya atau R koefisiennya, yaitu R sama dengan jumlah X kali Y kurang jumlah X kali jumlah Y bagi akar jumlah X dikurangi jumlah X pangkat 2 kali jumlah X pangkat 2 kali kurang jumlah Y kuadrat. Kedua rumus di atas disebut koefisien korelasi Pearson. Korelasi Pearson bisa langsung kita praktekkan rumusnya, nanti dilihat. Oke, ini ada contoh daripada data X dan data Y. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa kita sedang membahas tentang hubungan sederhana dalam artian hanya dua variabel, satu variabel X terhadap variabel Y. Kalau lebih daripada variabel X, misalnya X1, ada X2, X3 masing-masing punya nilai terhadap Y, berarti bukan lagi analisis sederhana tetapi analisis data berkelompok. Nah, itu pembahasannya nanti setelah siang ini. Oke, selanjutnya di sini ada data X kemudian data Y. Data X-nya adalah 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12. Kemudian data Y adalah 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14. Oke. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bertanya, data X itu tentang apa? Data Y itu tentang apa? Nah, saya pikir X ini adalah sifatnya adalah abstrak, Y-nya adalah abstrak terkait apa saja. Sedangkan data
apakah variabel X terdiri dari 1, 2, 4, 5 sampai 12 ataupun Y yang datanya ada 2, 4, 5, 7 seterusnya sampai 14. Itu data di sini katakanlah data yang sudah siap untuk kita olah. Pertanyaan dari mana data ini? Bukan pembahasan kita terkait dengan bagaimana cara mengambil data, bagaimana melihat karakteristik data, kemudian memahami tentang arti data dan seterusnya. Saya pikir itu sudah pembahasan di awal-awal bersama dosen pertama. Sekarang kita hanya menggunakan hasil yang telah didapatkan dari lapangan, kemudian ditabulasi dalam bentuk begini, kemudian dilanjutkan dalam proses penghitungan di dalam menggunakan rumus tadi. Jadi pertanyaan dari mana data ini berasal, tidak ada jawabannya di sini. Oke. Dari data ini, kemudian selanjutnya kita melakukan proses tabulasi. Proses tabulasi yang ini maksudnya. Nah, proses tabulasi yaitu menggunakan data tadi, data X kemudian disusun ke bawah, data Y disusun ke bawah. Nah, data X tadi itu adalah 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12. Kemudian data Y adalah 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, dan 14. Oke. Kemudian, ini saya masih menjelaskan tentang tabel ini. Ini namanya tabel tabulasi untuk mentabulasikan data tadi. Nah, data tadi ini yang disusun ini. Kemudian, yang perlu harus diperhatikan di sini adalah judul daripada kolom ini. Bagian yang berwarna putih abu-abu di atas ada lambang-lambang atau konotasi di atas. Nah, konotasi di atas ada X dengan Y. Itu artinya ada variabel X dengan variabel Y. Kemudian ada lambang X kurang X bar, ya toh? Kemudian Y kurang Y bar, kemudian X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Nah, sebelum kita melihat perubahan angka-angkanya di bawah berdasarkan di atas, saya katakan bahwa penulisan lambang-lambang di atas ini yaitu X kurang X bar, kemudian Y kurang Y bar, X kuadrat, Y kuadrat, X kali S, itu menyesuaikan dengan setiap konotasi yang terdapat di dalam rumus tadi. Saya kembali lihat setiap konotasi yang terdapat di dalam rumus ini kemudian dituangkan ke dalam judul-judul kolom-kolom ini. Karena nanti yang kita dapatkan, yang kita gunakan adalah hasil daripada perhitungan menggunakan lambang-lambang atau konotasi yang ada di tiap-tiap judul kolom ini. Oke, selanjutnya selain di atas merupakan simbol yang merupakan bagian daripada rumus-rumus tadi, sekaligus merupakan penunjuk cara untuk menghitung angka-angka yang ada dalam tiap variabel X dan Y ini. Nah, berarti setiap baris daripada nilai X dengan Y ini didapatkan dengan cara menghitung X kali Y bar. Misalnya min 5,25 itu dapat daripada X kurang Y bar. Kemudian di sini min 4 kurang 25 didapat daripada X kurang Y bar. Begitu pula untuk kolom Y kurang Y barnya itu didapat dengan cara untuk mendapatkan min 5,75 didapat dengan Y kurang Y bar. Nah, Y kurang Y bar. Nah, sekarang apakah Y bar itu? Y bar di sini pengertiannya adalah atau YX bar. X bar atau YB itu pengertiannya adalah X rata-rata dan Y rata-rata. Bagaimana untuk mendapatkan X rata-rata dan Y rata-rata? Itu harus dilakukan terlebih dahulu, mencari tahu X rata-rata dan Y rata-rata. Nah, itu adalah dengan cara menjumlahkan satu untuk mendapatkan X rata-rata, yaitu menjumlahkan 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 12, ya toh, tambah 12 itu sama dengan 50. Nah, sama dengan 50. Nah, kemudian 50 ini dibagi untuk seluruh frekuensi data yang ada, yaitu
ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya jumlah total ini 50 dibagi 8 sama dengan 6,25. Nah, itu X barnya. X bar atau X rata-rata. Begitu pula untuk Y-nya, yaitu mencari dengan cara mencari nilai Y rata-rata atau Y bar itu dengan cara menjumlahkan seluruh item daripada nilai Y ini, kemudian dibagi ke frekuensinya, yaitu di sini jumlah 62, jumlah total Y itu 62, seperti tadi jumlah total X ada 50, dibagi 8, ada 8 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 62 bagi 8 sama dengan 7,75. Itu artinya kita sudah memperoleh X rata-rata atau X bar, kemudian Y rata-rata atau Y bar, yaitu X barnya adalah 6,25, sedangkan Y barnya adalah 7,75. Nah, dengan demikian kita tinggal mencari, kalau di sini X kali untuk mendapatkan 5 minus 5,25 didapat dari X kali X kurang X rata-rata atau X bar. Nah, itu berarti 1 kurang 50. 1 kurang 6,25. 1 kurang 6,25 sama dengan min 5,25. 2 kurang 6,25 sama dengan min 4,25. 4 kurang 6,25 sama dengan min 2,25. Begitu seterusnya ke bawah. Begitu pula untuk mencarinya, yaitu dengan cara 2 kurang 7,75 sama dengan min 5,75. 4 kurang 7,75 sama dengan min 3,75. Begitu seterusnya ke bawah. Nah, setelah didapatkan sebuah, baru kemudian dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan dapatnya 0. Nah, karena min tambah min sama dengan berapa minnya, kemudian dikurangi dengan plusnya 75, 0,25, 3,75, 5,55, hasil akhirnya adalah 0. Nah, nanti silakan Anda melihatnya. Kemudian selanjutnya, di dalam rumus nilai X ini ataupun nilai Y ini yang digunakan dalam rumus atau penkalian selanjutnya ini, itu tidak lagi menggunakan nilai-nilai yang di sini. Nilai-nilai ada pada data awal ini tidak digunakan lagi. Yang kita gunakan selanjutnya adalah nilai yang di sini. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan X2 atau X kuadrat, kemudian Y kuadrat, kemudian X kali Y. Nah, itu nilai X kali X, yaitu min 5 kali min 5 sama dengan 27,5625. Karena di sini nilai X ini yang pakai kuadrat ini bukan lagi berasal dari sini, tapi berasal dari hasil hitungan ini yang dalam kurung ini. X dalam kurung untuk nilai yang di sini, sedangkan Y dalam kurung untuk nilai Y kuadratnya. Tinggal dikali, ya toh, dikuadratkan. Nah, min 5,25 kali min 5,25 sama dengan 27,5625. Min 5,75 kali min 5,75 sama dengan 33,0625. Begitu pula sebaliknya. Begitu seterusnya, min 4,25 kali min 4,25 sama dengan 18,0625. Min 3,75 kali min 3,75 sama dengan 14,025. Begitu seterusnya ke bawah. Nah, cara yang sama seterusnya sampai ke bawah. Setelah itu baru kemudian dijumlahkan. 27, sekian tambah 18, sekian tambah 5, sekian tambah 1, sekian tambah 0,5 sekian tambah 7, sekian 14, sekian sampai 33, sekian dijumlahkan, dapatnya adalah 107,5. Begitu pula nilai Y kuadratnya
setelah didapatkan kodrat daripada tiap-tiap nilai X-nya tadi, maka kemudian dijumlahkan menjadi 117,5. Oke. Kemudian nilai X kali Y-nya yaitu min 5,25 kali min 5,75 sama dengan 30,18. Kemudian min 425 min 3,75 sama dengan 15,9375. Min 2,25 kali min 2,75 sama dengan 6,1875. Begitu seterusnya ke bawah, kemudian dijumlahkan. Nah, ini penjelasan terkait dengan tabel ini, namanya tabel tabulasi daripada data tadi yang kemudian dijumlahkan atau ditebulasi sesuai dengan judul kolom di atas, karena judul kolom ini adalah notasi-notasi atau lambang-lambang yang mewakili rumus-rumus, lambang-lambang yang ada dalam rumus tadi, lambang-lambang yang ada dalam rumus tadi yang kemudian dimasukkan ke dalam tiap-tiap judul-judul daripada tiap-tiap kolom ini, kolom ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Kemudian mencari nilainya dengan cara yang seperti yang baru saya jelaskan tadi. Oke. Lalu satu hal yang perlu harus diberitahu lagi adalah hasil akhir berupa penjumlahan di bagian bawah yang ada pada warna kuning. Ini yang kemudianlah yang akan kita masukkan ke dalam rumus tadi. Saya ulangi, hasil akhir dari penjumlahan tabulasi ini yang tertuang di bagian bawah, baris yang berwarna kuning di bawah, ada X barnya adalah 6,25, kemudian Y barnya adalah 7,75, jumlah X-nya adalah 50, jumlah Y-nya adalah 62, lalu jumlah X kodratnya adalah 107,5, Y kodratnya 117,5, dan X kali Y-nya adalah 111,5. Jumlah-jumlah inilah yang kemudian akan kita masukkan ke dalam setiap rumus-rumus tadi, apakah rumus pertama ataupun rumus kedua. Rumus pertama ataupun rumus kedua yang tadi saya perlihatkan. Oke. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ya. Menggunakan rumus yang pertama, yaitu R koefisien korelasi atau R kodrat didapat dari R sama dengan jumlah X kali Y bagi akar jumlah X kodrat kali jumlah jumlah Y kodrat. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, di atas ini Anda perhatikan jumlah X kali Y itu di sini tadi 111,5. Kembali ke tabel tadi, jumlah X kali Y. X kali Y sebelah paling kiri bawah 111,5. Nah, jumlah ini. Kemudian kita masukkan lagi nilai akarnya ini, yaitu di sini tadi akarnya turun, kemudian jumlahnya adalah jumlah X kodrat. Nah, jumlah X kodrat kita kembali ke tabel tadi. Nah, jumlah X kodrat yaitu 107,5. Nah, 107,5. Kemudian jumlah Y kodrat kembali ke rumus tadi. Tabel tadi yaitu 117,5. Y kodrat jumlah 117,5. Dimasukkan. Nah, ini. Kemudian dapat hasil akhirnya adalah 0,99. Nah, saya menjelaskan dulu. Tentunya untuk penjelasan ini memang di sini ditulis secara singkat, tetapi harus kita menguraikan akar daripada 107,5 itu berapa, kemudian akar daripada 117 itu berapa, 117,5 itu berapa, kemudian hasil pengakaran itu kita kali, lalu hasil perkaliannya itu dibagi dengan penyebut di atas, yaitu 111,5. Kemudian dapat hasilnya 0,99. Ya. Dengan demikian maka koefisien persen atau yang dapat R kodrat itu adalah 0,99 kodrat, atau ditulis dalam bentuk angka matematikanya adalah 0,9801. Ini hasil sebenarnya itu kali 100% sama dengan 98. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk angka matematik. Nah, saya belum menjelaskan ini pengertian daripada atau apa yang dimaksud dengan 0,99 atau 98% ini. Nah, tapi saya mau kasih tahu dulu cara-cara untuk menghitung akar ini dengan menggunakan Excel. Akar menggunakan Excel.
Ya. Nah, ini yang pertama tadi, ada rumus pertama, ada rumus kedua. Nah, kita menggunakan. Nah, ini tadi seperti begini. Hasil tadi yang kita lihat itu seperti yang di sini. Nah, ini. Kemudian cara dapatnya adalah kita cari dulu 107,5, akar dari 107,5 itu berapa? Ini hasilnya di bawah ini. Kemudian akar dari 117,5 dan hasilnya di bawah ini. Lalu kemudian dikalikan 10,3682 kali 10,8397 sama dengan 112,386. Nah, baru kemudian 111,5 bagi 112,386 sama dengan 0,99. Ini pakai matematika, pakai Excel secara otomatis. Nah, untuk mendapatkan hasil akar ini, akar 107,5 ataupun akar 111,5 di Excel, cukup kita mengetik saja SQRT buka kurung angka yang diakarkan, tutup kurung, kemudian enter, langsung keluar hasilnya. Begitu pula akar untuk 117, kita tulis di sini, cukup kita menulis SQRT di atas huruf besar, tulis, ketik dulu sama dengan, kemudian SQRT buka kurung, angka yang mau dicari akarnya itu 117,5, tutup kurung, enter, langsung keluar hasilnya. Nah, kemudian dikalikan ini kali ini, kalau di rumus tadi kali ya, ini kali sama dengan 112. Oke. Nah, ini kalau saya ketik saya klik dua kali, bentuk pencariannya tadi langsung kelihatan. Nah, ini SQRT sama dengan SQRT buka kurung 107,5 tutup kurung, klik duluan atau enter. Yang langsung jadi hasilnya. Nah, begitulah ini SQRT. Ini rumus yang digunakan di dalam Excel untuk mencari akar. Nah, oke, ini hanya sekedar untuk saya memberitahu cara untuk mendapatkan akar dari tiap-tiap angka yang kita dapatkan dari hasil tabulasi tadi, yang kemudian dapat hasil akhirnya adalah 0,99. Kembali ke slide PowerPoint. Oke. Nah, apakah yang dimaksud dengan 0,99? Kita dalam hal ini kan mencari hubungan antara X dengan Y tadi. Hasil akhir yang didapat di sini adalah 0,99. Pertanyaannya, hasil ini positif atau negatif? Tentunya Anda mengatakan negatif, positif, karena memang kelihatan di sini positif. Ya toh? Kemudian, positifnya ini mendekati 0 atau mendekati 1. Ini mendekati 1, berarti hasil hubungannya itu adalah hubungan positif yang sangat kuat dan sempurna. Nah, hubungan positif yang sangat kuat dan sempurna. Artinya, dari hasil analisis kita menyatakan bahwa hubungan variabel X terhadap variabel Y itu adalah hubungan positif, di mana positifnya itu dinyatakan dengan R, koefisien korelasinya adalah 0,99, nilai R-nya adalah 0,99, berarti hubungan positifnya itu adalah hubungan positif yang sangat kuat, positif sangat sempurna, positif sempurna. Nah, karena di sini tinggal 0,1 saja langsung jadi 1. 1 dalam hal ini kalau dinyatakan dalam matematika berarti 100%. 100%, tapi kalau dalam statistik itu kan tidak bisa menulis 100%. Yang ditulis adalah angka-angka probabilitas, angka-angka kemungkinan, angka-angka yang terdiri daripada angka-angka rasio. Angka-angka rasio yang tidak bisa dibuat dalam bentuk persentase seperti yang ada di bawah ini. Ini kalau matematika baru kita pakai angka rasio. Begitu pula kalau angka rasio di dalam statistik itu tidak lebih daripada 1, tidak lebih dari 100. 1 itu dinyatakan 100%. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika X itu naik, maka Y ikut naik. Ataupun X itu akan turun, Y ikut turun secara sempurna dan kuat.
jumlah X itu bertambah, menyebabkan Y ikut bertambah. Atau jumlah X itu dia berkurang, maka menyebabkan Y itu berkurang. Naik bersama-sama, turun bersama-sama. Anda masih ingat apa yang saya jelaskan pada minggu lalu? Atau pada video yang lalu, saya menjelaskan tentang pemahaman tentang korelasi itu. Bagaimana ada hubungan atau tidak? Kalau ada hubungan positif atau negatif, kemudian hubungan negatif itu bagaimana, atau positif itu bagaimana, apa reaksinya? X naik, kalau dia positif, X naik, Y-nya kemana? Saya jelaskan hari itu. Kalau X-nya turun, Y-nya ikut turun. Kalau hubungan negatifnya adalah X-nya kalau naik, Y-nya turun, atau X-nya turun, Y-nya naik, saling bertolak belakang. Dinyatakan dalam bentuk hasil hitungan. Kalau angkanya adalah menunjukkan positif, angka positif berarti dia hubungan positif. Tapi angkanya adalah negatif, maka menunjukkan hubungan negatif. Tadi tinggal melihat saja positif atau negatif itu lemah atau kuat. Ingat syarat-syarat yang pernah kita bahas minggu lalu. Oke, kita lanjut. Ini masih menggunakan menggunakan rumus kedua. Ini selanjutnya menggunakan rumus kedua untuk contoh yang berikut. Nah, ini tadi sudah selesai. Kemudian kita bahas contoh yang berikut dengan menggunakan rumus yang kedua. Nah, ada datanya itu adalah seperti tadi sudah, yaitu nilai X dengan jumlah totalnya adalah 50, kemudian nilai Y-nya dengan jumlah totalnya 60, kemudian ada kolom ketiga, keempat, dan kelima, judulnya adalah X kuadrat dan Y kuadrat dan X kali Y. Kenapa demikian? Ya, karena memang rumus tadi hanya menginginkan pencarian dengan mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y saja. Oke. Dengan demikian langsung kita ketahui data yang sama, kemudian kita olah menggunakan tabulasi ini untuk dimasukkan ke rumus yang kedua tadi. Dengan cara X kuadrat berarti 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. 5 kali 5, 25. Dan seterusnya ke bawah. Dijumlahkan menjadi 420. Menjadi jumlah X kuadrat 420. Begitu pula mencari nilai Y-nya, yaitu 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. Dan seterusnya sampai ke bawah. Lalu kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan jumlah Y kuadratnya adalah 598. Kemudian mencari X kali Y-nya adalah 1 kali 2, 2. 2 kali 4, 8. 4 kali 5, 10. Dan seterusnya sampai ke bawah. Lalu kemudian dijumlahkan X kali Y sama dengan 499. Oke. Itu lebih sederhana atau lebih gampang untuk mencari atau mentabulasinya data yang tadi untuk menggunakan rumus yang kedua. Selanjutnya, seperti yang pertama tadi, yang digunakan adalah hasil jumlah yang dibawa yang berwarna kuning, kemudian dimasukkan ke dalam rumus tadi. Oke, kita melihat hasilnya. Nah, di sini R sama dengan jumlah X kali Y. Itu R, di sini N. N-nya ini 8. Gitu, 8 tetap ditulis karena memang rumus ini ada N-nya. N-nya itu dapat dari 8 frekuensi dari tiap-tiap nilai X tadi dan Y tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu pula Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing 8. Inilah nilai N-nya. Dalam rumus ini N-nya itu diberikan nilai jadi 8. Jadi 8. Kemudian X kali Y-nya 499. Kembali kita lihat tadi X kali Y-nya 499. Kemudian nilai X-nya, jumlah X-nya kali jumlah Y-nya. Jumlah X-nya adalah 420. Kemudian jumlah Y-nya adalah 598. Ini dimasukkan sini. Bukan. Jumlah X-nya dan jumlah Y itu dapat dari sini. 50 kali 62. 50 kali 62. Kemudian akar. Tetap
N juga ada 8 di sini. Kemudian jumlah X kuadratnya 420. X kuadratnya seperti tadi 17 X kuadratnya 420. Kemudian ingat-ingat jumlah Y kuadratnya 598. Di sini. Di sini jumlah X kuadrat. Nah, jumlah X kuadrat, jumlah X-nya itu adalah 50. Kemudian 2. Kemudian di sini jumlah Y, yaitu yang tadi 598. Tetap ada 8-nya di sini. Kemudian kurang, turun. Kemudian jumlah Y yang tadi 62, di sini 62. Jumlah Y 62 kuadratnya turun. Nah, kemudian diselesaikan. Penyelesaiannya sama seperti penyelesaian rumus pertama tadi. Kemudian hasil akhirnya adalah 0,99. Sama. Menggunakan rumus pertama, rumus kedua, hasil akhirnya sama dengan menggunakan data yang sama juga. Itu. Nah, coba kembali kita melihat cara penyelesaian menggunakan Excel. Nah, tentunya di sini kita mencari 8 kali 9 berapa, kemudian dikurangi dengan 5 kali 65, itu dapat total yang berapa. Kemudian akar dari, cari dulu 8 kali 4 ke 4, 8 kali 420 kurang 50 kali 50 sama dengan berapa, baru kemudian diakarkan kali 8 kali 598 sama dengan berapa, kurang 62 kali 62 sama berapa, kemudian hasil berapa, kemudian diakarkan. Nah, lalu kemudian hasil akar sebelah kiri dikali dengan hasil sebelah kanan, dibagikan dengan hasil penjumlahannya di atas, yaitu 8 kali 4,9 dikurangi dengan 50 kali 62, lalu kemudian dapatkan 0,99. Bisa kita lihat kembali ke Excel-nya tadi, ada tadi. Nah, ini cara penyelesaiannya itu sama. Tadi saya katakan cari dulu 8 kali 99, 8 kali 499 sama dengan ini. Kemudian 50 kali 62 sama dengan 3100. Nah, 3992 kali itu kurang ya, ini kurang. Nah, ini kurang. 3992 kurang 3100 sama dengan 392. Nah, hasil ini di atasnya ini. Kemudian cari di bawahnya, yaitu 8 kali 420 8 kali 420. Nah, kemudian 50 kali 50. Nah, 50 kali 50 silakan periksa di atas. Kemudian 360 kurang 2500 sama dengan 8 sekian. 8 sekian. Kemudian cari suku yang ini. 8 kali 598 sama dengan 4784. Nah, ini. Kemudian 62 kali 62. Nah, ini. Kemudian ini kali ini sama dengan ini. Ya, bukan kali, kurang. Ini karena dikurang, ini kurang. Nah, kemudian selanjutnya dicari akarnya, yaitu akar dari 860 sama dengan 29, sekian. Ini. Nah, dengan cara yang pertama, cara seperti yang pertama tadi. Kemudian akar dari 940 yang ini. Oke. Nah. Lalu ini kali ini sama dengan ini. Nah, ini kali ini sama dengan ini. Lalu ini bagi ini sama dengan 0,99. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya karena mau habis ini waktunya. Oke, tinggal menerjemahkan kayak tadi. Ini hubungannya positifnya sangat sempurna, menunjukkan bahwa X naik, Y naik, X turun, Y naik, X turun. Oke. Demikian pembahasan ini untuk pertemuan kedua ini. Nanti kita sambung lagi pada contoh-contoh berikut. Ada beberapa contoh berikut, dikatakan sambung lagi. Oke. Ada tugas nanti saya sampaikan melalui
Google Class. Saya menggantikan data ini. Saya gantikan data ini, angka-angkanya, baru kemudian Anda mencari. Caranya adalah seperti yang saya sebutkan ini, kemudian hasil akhirnya ini Anda harus menjelaskan hubungannya itu positif atau negatif, kemudian menjelaskan selanjutnya bahwa positif itu bagaimana, negatif itu bagaimana. Itu adalah tugas Anda yang nanti Anda laksanakan sebagai tugas dari saya. Sekian atas penjelasan kali ini. Kita akan sambung lagi pada pertemuan berikut. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.